Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita akan santai berbincang-bincang. Kita akan berbincang-bincang tentang hal-hal yang bermanfaat. Khususnya kita akan berbicara tentang masalah generasi muda ataupun pengaruh-pengaruh yang sangat riskan sekali kita temukan di akhir-akhir ini, ya di zaman kita inilah. Bagaimana pergaulan anak-anak muda, bagaimana kualitas anak-anak muda zaman sekarang ini, hingga kita nanti akan sama-sama kita berbincang dengan saudara kita, nanti akan bergabung dari negeri jiran, dari Malaysia, dan kita akan sama-sama membincangkan tentang masalah apa ya, kalau bahasa kita Indonesianya, kebobrokan generasi muda kita pada zaman ini. Kita sekarang kita lihat macam mana kualitas generasi muda kita yang sangat memprihatinkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sekarang ini anak-anak muda zaman sekarang ini lebih suka hura-hura saja. Disuruh belajar nggak mau, malas rasanya sudah pintar. Ini yang salah siapa? Apa memang anaknya yang males? Atau memang orang tuanya nggak dukung? Ini siapa yang salah ini? Nah, jadi saudara-saudara kami semua ini yang ikut bergabung, ya mudah-mudahan kita ini semuanya Allah berikan kepada kita dzurriyyah, keturunan yang solihin dan solihat, ya, keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, keturunan yang juga berbakti kepada kedua orang tua. Zaman sekarang ini kita lihat orang tua ini kadang-kadang pun salah jalan, sehingga mereka tidak bisa mendidik anaknya sendiri. Orang tua zaman sekarang ini banyak yang menjadikan anak-anaknya hanya sebatas ATM. ATM saja, macam mana anakku nanti aku sekolahkan sampai mulai dari TK, 0 kecil 0 besar, kemudian SD 6 tahun, berarti udah 8 tahun, SMP-nya 3 tahun, 9 tahun, SMA-nya 3 tahun, 12 tahun, kuliahnya 4 tahun, 16 tahun. Kalau S2 sampai 19 tahun, hanya untuk nanti supaya apa? Supaya nanti cari kerja mudah. Itu saja. Jadi mencetak anak supaya untuk jadi kuli, itu saja. Nah, selamat datang Yus. Siapa ini? Bocah Angon. Dapat bergabung semuanya. Saudara-saudara kami dari mana saja berada. Kita ngobrol-ngobrol santai saja, ya. Nah, kita semuanya punya keluarga, kita semuanya yang sudah punya rumah tangga, mungkin punya anak, kita betul-betul harus perhatikan anak-anak kita. Jangan aset yang Allah berikan kepada kita ini justru sia-sia. Jangan menjadi orang tua yang hanya mencetak anaknya untuk jadi ATM, disekolahkan supaya kerja, ya, masuk ke PT, gajinya tinggi, ibu bapaknya senang, padahal anaknya nggak sholat. Riskannya lagi ketika belajar, mengantarkan kuliah, orang tuanya cuma bilang, nak, kamu gimana, kosnya di mana, gimana. Nah,
pelajarannya gimana, ini yang ditanya urusan-urusan begitu saja. Jadi akhirnya apa? Anak-anak ini karena orang tuanya mengarahkan hanya hidup untuk cari duit, akhirnya ya begitu dia sudah kerja, seneng rasanya sudah tercapai tujuan hidupnya. Padahal kita ini hidup untuk apa sih? Hidup ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita ada undangan dari Tafinur Safaah Malaysia untuk kita sama-sama bersama ngobrol. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aduh, ini suaranya kok nggak ada ini. Sebentar ya. Oke, sebentar. Ada suara dengar kamu ya? Sebentar, Ustaz. Oke, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ketemu kita walaupun hanya di udara ini. Itulah. Abuya, apa kabar Abuya? Sehat? Sehat, alhamdulillah, bagus. Ini saudara-saudara kami ini yang ikut bergabung juga, selamat bergabung semuanya. Jadi saudara-saudara kami ini dari Indonesia, juga insya Allah yang dari Malaysia. Ya, mudah-mudahan kita bincang-bincang ini bermanfaat lah. Insya Allah. Hari ini kita nak bincang bersama Abuya, kan? Kita ada banyak soalan yang nak ditanya kepada Abuya ni. Okay. Jadi kalau mungkin Abuya ni kalau kalian tahu kan, beliau seorang yang macam mana saya nak cakap tu? Kalau dekat Johor ni, dia macam ada double suara, betul tak? Double suara dari tempat saya. Saya pakai clip on. Saya pakai ini. Boleh? Pakai clip on? Apa tak perlu? Pakai. Jawab. Okey tak? Suara jelas? Suara jelas tak? Tolong cek balik ada suara jelas tak? Ke ada bunyi hamil ke apa ke? Hello? Test? Okey. Boleh? Okey, boleh. Okey, baik Abuya. Okey. Sekali kita nak terangkan sikit tentang permasalahan. Kalau mungkin di Indonesia anak tak tahu macam mana. Jadi bila dekat Malaysia ni kita ada banyak perkara-perkara yang baru dalam 2-3 bulan ni ada banyak kes-kes yang membimbangkan pada anak-anak generasi yang akan datang. Iaitu di sekolah, kan? Jadi yang kes-kes menyebabkan abang seksual, lepas tu ada kes bunuh terbaru di sekolah, dan ada banyak benda-benda yang sekarang yang membimbangkan para ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Adakah nak tanya, ini adalah punca tentang keruntuhan akhlak generasi kini. Boleh saya tanya, salah siapa ni? Adakah salah para pendidik? Atau salah para ibu bapa? Atau salah para kerajaan? Okey. Raja pula yang disalahkan ya tak? Siapa yang salah? Okey. Jadi kita buka dulu bismillah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Mohon maaf, pertama saya ini live dekat depan rumah nih, di teras rumah ya. Tidak di majlis, lagi santai. Oke, jadi tadi pertanyaan masalah kes-kes yang banyak, khususnya tentang anak-anak muda remaja kita. Yang salah siapa nih? Yang salah siapa? Jadi kalau kita berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah wa abawahu ayyuhawidanihi
au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Fabawahu ayyuhawidanihi, apakah ya tinggal orang tuanya apakah mau jadikan dia seorang Yahudi, au yunassirani atau Nasrani, au yumajjisina dari Majusi penyembah api. Jadi tanggung jawab pertama ya otomatis adalah orang tua. Sudah jelas, karena itu sekup terkecil. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan, jadi anak itu lahir fitrah seperti kertas putih. Tinggal bapaknya sama ibunya, ini mau didikan apa anak ini? Didikan apa? Bagaimana dia mau di pendidikan, mau dikasih pendidikan apa? Anak ini tak tahu apa-apa. Mereka terlahir nggak tahu apa-apa. Fitrah suci, kita nak coret tinta hitam jadi hitam, coret tinta merah jadi merah, coret tinta hijau pun dia akan jadi hijau. Jadi untuk kesalahan yang semua ini terjadi, kalau kita bilang contoh, kita nak salahkan raja. Dulu Nabi Musa alaihissalam hidup di zaman siapa? Hidup di zaman Raja Fir'aun. Bahkan tinggal di rumah Fir'aun. Ya apa tidak? Siapa raja yang lebih zalim daripada Fir'aun? Kalau memang itu yang salah raja, memang raja punya salah, tetapi ketika didikan dari orang tua, dari keluarga itu bagus, Fir'aun pun tidak bisa menggoyahkan kesalehan si anak itu tadi. Jadi yang pertama otomatis pertanggungjawaban kesalahan ada dari orang tua, cara mereka mendidiknya itu tidak tepat. Kalau mereka mendidik itu tepat, bagaimana contoh di zaman nabi-nabi yang lain juga, zaman para anbiya, ketika ibunya mendidik anaknya dengan didikan yang bagus, nggak ngaruh mau penjahat kelas apa, mau rusaknya dunia kayak apa, dia akan tetap menjadi anak yang soleh. Seperti itu. Walaupun ya pokoknya kerajaan punya andil, segala macam apa lingkungan, sekolahan semuanya punya. Tapi ujung dikerucutkan orang tuanya. Kenapa kau pilih ini, pendidikan ini dan lain sebagainya, begitu. Sementara begitu kalau kita tanya siapa yang salah kan? Pertama tentu adalah orang tua yang salah. Jadi orang tua tak bisa menyalahkan orang. Katanya, oh ini sekolahnya tak betul. Kamu kenapa masukkan di situ? Kenapa kamu tidak ajari sendiri? Oh saya tak bisa. Kenapa kamu tidak bisa? Mestinya kamu belajar dulu yang pandai. Ajari anakmu. Seperti itu. Ya begitu Ustaz. Amin. Oke. Oke, baik. Baik, ya. Oke. Baik. Jadi berkenaan dengan apa yang salah bila kita pandang balik adalah itu yang diajarkan dalam Islam ni. Madrasah yang pertama adalah madrasah di dalam rumah. Ya. Bila di dalam rumah itu adalah tanggungjawab para ibu bapa kita. Ya. Para ibu bapa. Kita yang kena didik dengan betul, dengan ketegasan, ikut apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang kita perlu didik mereka. Tapi sekarang ni kebanyakan ibu bapa gagal. Macam mana kita nak educate, kita nak bagi tahu macam mana ibu bapa nak menandangi masalah kerusakan akhlak ni di kalangan kanak-kanak. Macam mana kita perlu orang cakap memberi nasihat kepada ibu bapa ni. Kalian salah kerana kalian tak didik dengan betul, dia akan menjadikan kerusakan akhlak pada anak ni. Dan dia akan bergerak dalam institusi pendidikan pula. Ya. Jadi macam mana kita beri nasihat kepada ibu bapa ini? Jadi maksudnya ni terjadi kes di lembaga pendidikan. Ya. Jadi macam mana kita nak kasih nasihat orang tuanya begitu? Ya. Jadi begini. Punca-puncanya macam Abu Ya tadi cakap, peranan yang pertama perlu diambil oleh ibu bapa. Ya. Sekarang ni kebanyakan ibu bapa ni tak macam zaman kita, zaman saya dulu. Masa zaman saya, ibu bapa kita tegas. Dengan rotannya kan. Ya. Dengan rotannya, bila kita salah sikit, kita tak masuk kelas, tak pergi sekolah, kena rotan. Tak mengaji, kena rotan. Tak solat, kena rotan.
Ya. Zaman sekarang ni dah terbalik. Ya. Ibu bapa beri kelonggaran pada anak-anak. Betul. Dengan gadgetnya lah, dengan keluarnya lah, dengan orang cakap solat pun dah tak kenal, tak tahu macam mana nak solat, dalam agama pun tak dapat. Jadi kelonggaran ni adalah punca daripada kesalahan daripada ibu bapa untuk mendidik anak-anak. Ya. Jadi macam mana kita perlu beritahu, kerana puncanya tu dibawa ke sekolah. Macam saya nak tunjuk sikit kepada ibu ya. Boleh. Ini ada beberapa kes. Yang paling terbaru ni dia ada satu kes ni, kes pelajar ditikam, dibunuh di dalam sekolah. Umur pelajar yang dibunuh tu lebih kurang umur 13 tahun ke 14 tahun, pelajar perempuan ni. Cocok dibunuh oleh seorang pelajar lelaki, hampir 200 tikaman. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi punca pelajar tu jadi macam itu adalah punca daripada dia terikut dengan media sosial, dengan game yang ada di dalam media sosial. Sampai di tahap baru dia rasa dia puas, dibunuh pelajar tersebut, dia rasa dia puas. Ya. Jadi ini adalah satu kerukunan akhlak yang paling serius, Cik. Ya, Lalu para pendidik pun dia sekarang ni kalau diikutkan dekat kerajaan Malaysia ni, guru-guru dah diikat dengan peraturan, tak boleh rotan. Sama lah, kami di Indonesia juga gitu, bukan rotan lagi. Gini pun cubit pun masalah, kalau rotan. Rotan tak boleh, dah diikat dengan undang-undang. Jadi keruntuhan tu dah mula dirasai sekarang. Jadi ini adalah masalah yang paling besar sebenarnya. Macam mana kita nak betulkan? Adakah ibu bapa, kerana sekarang ibu bapa sendiri minta pada kerajaan untuk kembalikan balik, mansuhkan balik rotan tu. Suruh diberikan rotan pada guru, suruh rotan anak-anak mereka. Masya Allah. Luar biasa. Kalau di Indonesia masih belum begitu. Di Indonesia ini masih justru mereka lebih melarang guru untuk memukul muridnya, apapun alasannya, bahkan begitu. Nah itulah. Jadi kalau kita kembali lagi tadi, itu sebetulnya kalau begini, kalau kita lihat sudah sudah masalahnya sudah susah kan. Jadi otomatis kembali kepada rumah tangga sendiri, Kita boleh cek anak yang melakukan pembunuhan itu bisa dijamin mesti pendidikan di rumahnya itu hancur dan anak itu tidak dididik oleh orang tuanya. Itu sudah tak mungkin. Tidak mungkin kalau orang tua itu mendidik betul sampai dia nak bunuh anak orang di sekolah. Itu tidak mungkin. Jadi asalnya daripada kekeliruan pendidikan dari orang tua di rumah. Kemudian kenakalannya di rumah, degilnya itu dibawa ke sekolah. Di sekolah kumpul dengan orang banyak, terpengaruh lagi sama anak-anak yang tidak dididik orang tuanya dengan bagus, jadi kelompok, jadi tak bertambah parah. Seandainya orang tua ini mendidik anaknya betul-betul dengan sungguh-sungguh, tak perlu sekolah pun, orang dah bagus semua anak-anak. Tak perlu sekolah. Kenapa kita perlu sekolah? Karena kadang orang tua mungkin sibuk lah, inilah, itulah, tak sempat ngajar lah, ilmu tak ada, akhirnya taruh di sekolah. Sementara dia macam lepas tangan orang tua ini di rumah. Dibiar anak dia kasih gadget. Kasih handphone, terus dia tak tahu, dia main, orang tua main sendiri, anak main sendiri, akhirnya mental anak tidak terjaga, rusak. Orang tua selalu aja sholat tak sholat dibiarkan, akhirnya ini yang akan menjadi punca masalah. Orang tua serang bertanggung jawab sekali itu adalah orang tuanya. Kasihan ketika yang akhirnya yang saya mohon maaf, ketika yang disalahkan lembaga itu susah, kasihan karena betapa penatnya ustadz, betapa penatnya ustadzah. Ini anak ratusan bahkan ribuan dia suruh didik. Anak itu kalau di rumah orang tuanya tak bisa didik anak itu. Maksudnya mana dia? Ini orang banyak nak dididik dia. Guru, ustadz dan ustadz itu hanya membantu saja. Nanti sama Allah di akhirat tanya, siapa gurumu? Kenapa kau begini? Tidak, orang tuamu. Mana? Yang ditanya orang tuanya. Mau masuk surga tak boleh orang tuanya, suruh balik. Kamu ini anakmu tidak terdidik. Seperti itu. Jadi kita jangan memohon maaf.
Jangan kita menghujat lembaga langsung, tidak. Tapi ini kegagalan pendidikan dari keluarganya pertama, seperti itu. Nah, karena kita mohon maaf, kita sama-sama punya lembaga nih. Ustadz punya, Mahat Tafiz, Nur Safa'ah, saya punya. Tapi ketika yang masuk, ini kan anak ini banyak nih. Ada yang karakternya begini, yang sama orang tuanya didukung, sama orang yang kena pergi bodoh pergilah. Tak mau tahu orang tuanya tadi rumah sholat atau tidak. Kita setengah mati kita didik. Anak ini mukul anak orang, kita pula yang kena. Sudah ambillah anak kau balik. Kasihan orang ini, ustadz dan ustazah yang menjadi sasaran itu kasihan. Nah, tapi memang kadang-kadang ya ada memang mungkin adalah kesalahan dari ustadz atau ustazah, tapi tidak separah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak separah kesalahan seorang tua kepada anaknya yang tidak mendidik, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kita salahkan siapa? Orang tuanya. Seperti itu. Asli yang salah orang tuanya. Sekarang mohon maaf, case di Malaysia yang disalahkan sekolahnya apa, siapa yang disalahkan? Lebih ke siapa yang disalahkan? Dia salahkan pada sekolah. Sekolah kan? Kenapa sekolah ini tak didik betul? Macam mana cara sekolah tanggani permasalahan macam ini? Caranya yang sekolah itu bukan yang dididik, bukan cuma anaknya, mama dan bapaknya juga harus dididik. Jadi, iya maksudnya gimana? Bikin semacam kajian tapi untuk orang tua wali murid. Orang tuanya sekarang tak dididik. Kita betul-betulkan anaknya di rumah, anak di sekolah, di pesantren, sholat, iya bagus, taat, makan bagus, tangan kanan, balik di rumah tak sholat dibiarkan orang tuanya. Orang tuanya bahkan sendiri dia tidak sholat. Jadi orang tua itu harus dididik juga. Karena tidak semua orang tua itu terdidik. Nah, orang tua itu kadang-kadang dia menghancurkan kerja ustadz dan ustazahnya. Di pesantren, mati-matian kita mendidik mereka. Sampai di rumah, ketika balik, hafalan hilang. Sholat pun hilang. Semua hilang. Ngapa bapak dan mama engkau di rumah tuh? Makanya ada seorang kiai di Indonesia, di Madura. Ini cerita sedikit boleh kan? Boleh. Ini untuk pelajaran aja. Jadi dia punya pesantren. Itu kalau kasih libur panjang liburnya. Biasa di Ustadz libur cuti berapa hari pesantren di Mahat Tafiz tuh? Kalau 2 tahun tuh 2 minggu. Dalam 2 tahun? Dalam 1 tahun? 1 tahun kalau cutinya dia lebih kurang dalam 1 bulan tuh. 1 bulan itu dah semua lah total satu pekan 2 pekan libur ini ya. Oke. Jadi beliau nih di Madura ini dia kasih libur anak-anak santri ini kalau tak salah 4 bulan dia kasih libur. Wali murid bingung lah. Ini pondok kok lama betul kiai liburnya ini. Kok lama kali anakku jadi rumah macam mana gini gitu. Apa kata kiai? Biar orang tua tuh pada tahu macam mana kami repot mendidik anaknya. Kalian cuma didik 1 aja. Tak bisa kalian jaga 4 bulan didik 1. Ini anak orang sampai ratusan ribuan duduk di tempat kami, pesantren kami. Kami didik 24 jam. Itu masih ada, apakah masih kesalahan kami lagi? Coba bayangkan. Ya apa tidak usah. Orang tua tuh suka dia menyalahkan. Dia suruh megang sendiri tidak bisa. Kita ini hanya membantu saja. Kita hanya membantu. Jadi orang tua pikir, biar orang tua tuh tahu macam mana dia nak jaga anak dia. Dia berdua, bapak, mamanya berdua jaga 1 orang tak bisa. Kita 1 orang jaga 100 orang, jaga 1000 orang. Itu ada salah sikit, dah kena hamun sama apa ini pendidikan tak betul, ustadz tak betul, kiai tak betul. Macam mana coba bayangkan. Ini supaya wali murid ini juga tahu juga gitu. Perlu tahu dia susahnya mendidik anak. Kalau kalian mendidik anak 1 saja keberatan, maka jangan terlalu membebankan. Umpamanya di lembaga-lembaga di tahfiz, di mana di madrasah, anak ini kenapa kok begini, kenapa? Loh, kalau kamu bisa kenapa ditaruh di sini?
Memang mendidik anak itu susah. Kamu yang barengan aja nggak bisa, kita sampai dikumpulkan sekalian. Anak karakter yang tidak bagus, dengan tidak bagus berkumpul, jadi gangster, kata orang Malaysia kan. Jadi gangster. Tugas ustadz jauh lebih berat. Karena banyak sekali yang harus dipikirkan. Makanya janganlah kita salahkan lagi. Kasihan madrasahnya tuh, kasihan lembaga tahfidnya. Anda boleh apalagi orang yang tak tahu dunia pesantren, tak tahu apa dia nyalah-nyalahkan. Nah, ini lebih parah lagi. Nah, Ustaz, macam mana? Jadi intinya apa, Ustaz? Orang tuanya itu juga yang harus dididik. Baru sekolah itu bisa bagus. Kita didik setengah mati anaknya ini, kalau orang tuanya tidak terdidik, tak dukung. Balik ke rumah, biasanya mohon maaf Ustaz Muhammad. Anak-anak tuh yang di rumah tahfiz, Ustaz kan, ketika balik hafalan dia tambah lancar apa tambah hancur? Tambah hancur. Itu membuktikan orang tua tuh dia nak jadikan satu anak aja tak bisa, ya kan? Buktinya tambah hancur. Mestinya dia balik, dia cuma didik orang satu aja. Kenapa dia tak bisa? Sementara di tahfiz banyak orang, itu nak kena hafal semua, nak kena lancar. Betapa hebatnya para ustadz, jasanya tuh luar biasa. Para ustadz, orang tua itu harus menghargai seperti itu. Harus dia punya pikiran seperti itu. Gitu. Oke, Ustaz. Dia kalau lanjutnya kita tengok pada pandangan kita lah sebagai orang Islam, kan? Saya nak minta satu nasihat daripada Abuya. Macam mana cara yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam macam mana mendidik anak-anak ni daripada pandangan Islam. Yang perlu ibu bapa contohi. Pasal kenapa kebanyakan sekarang ni ibu bapa dia hantar anak dia untuk belajar, tapi dia tak belajar. Dia hantar anak dia suruh pastikan anak dia belajar solat, jaga aurat, tapi kebanyakan ibu bapa ada yang tak solat, ada yang tak jaga aurat, kan? Jadi ada banyak permasalahan, kan? Jadi macam mana kita ni nak bagi tahu dengan ibu bapa, kan? Nabi dah ajar, inilah caranya. Jadi saya nak minta pandangan daripada Abuya untuk ibu bapa. Jadi balik jadi maksudnya ulang lagi pertanyaan, kesimpulan pertanyaan dia tadi, kesimpulan dia terakhir. Kesimpulannya macam mana didikan Nabi kita daripada sudut didikan Nabi. Oke. Jadi didikan Nabi. Jadi kalau Rasulullah SAW ini ada satu hikmah mengatakan, halu rajulin wahidin amama alfi rajulin khairun min qawlu alfi rajulin min amama rajulin wahid. Satu perilaku seseorang, maksudnya memberi contoh, satu orang yang memberi contoh di hadapan 1000 orang itu lebih bagus, lebih manfaatnya lebih besar daripada 1000 orang yang cuma cakap tapi dia ngasih nasihat satu orang saja. Jadi intinya maksudnya apa? Intinya awalnya tuh mesti memberi contoh, bukan kau pergi ngaji sana, pergi sholat, mamanya pegang handphone, pergi sana, jangan lambat. Dia dan bapak ini di rumah nonton TV apa segala macam. Itu namanya tidak mendidik. Sana pergi masjid, bapaknya tak pergi. Itu yang seperti itu, makanya kata hikmah tadi, perkataan 1000 orang, dia nak nyeramain satu orang, itu tidak bisa, susah nak mempan. Lebih hebat satu orang yang memberi contoh di hadapan 1000 orang. Jadi intinya apa? Semua itu contoh. Kenapa? Karena anak-anak ini kan dia dulu belajarnya pertama dia dengan cuma ngikut-ngikut aja. Anak-anak ini dikasih Quran nih, Allah berfirman ini, hadisnya begini, manalah anak-anak tuh paham. Kata bapaknya, yuk nak kita pergi masjid, yuk. Pergi dia. Bapaknya gini, ikut. Itu saja. Pokoknya orang tua harus memberi contoh, bukan cuma ngomong tok. Kalau cuma hanya ngomong saja, susah nak berhasil. Jangankan kita. Perkataan para nabi, ya, di hadapan umatnya, Nabi Nuh alaihissalam, 1000 tahun cuma dapat 81 orang. Itu perkataan Nabi ngajak ayo iman.
Apalagi kita, mereka Anbiya tuh udah ngasih contoh. Ngajak pakai lisan, ngasih contoh. Apalagi ini orang tua, pergi masjid sana, ngaji sana, mulut aja, contoh tidak. Apalagi jauh, jauh sekali. Hanya diantar ke pesantren. Okay. Nah seperti itu. Jadi apa Ustaz? Intinya apa? Harus memberi contoh, bukan hanya ceramah saja. Semua orang bisa bikin kalau ceramah tuh. Kita tengok di Google, Abed, kita baca ceramah, senang. Tapi apa? Kata ada hikmah mengatakan, ma kharaja minal qalb wasala ilal qalb. Wa ma kharaja minal lisan fahadul adzan. Apa yang keluar dari hati dia akan masuk ke hati. Tapi apa yang keluar dari mulut dia cuma atas di telinga saja. Jadi anak kecil ketika dia pergi ke masjid sana, bapaknya suruh, itu cuma lewat sini aja, keluar kuping sini. Kata bapak dia duduk di rumah. Gitu satu. Oke. Oke, baik Bu ya. Ini nak tanya sedikit lagi kan. Kita sekarang kita bimbang tentang permasalahan akhlak antara anak-anak yang dekat generasi sekarang ni lah. Apa akan jadi kalau masalah ni kalau kita tak bendung daripada awal, dia akan tambah. Apa yang akan menyebabkan satu, mungkin akan datang, mungkin Nabi dah pesan pada kita. Jadi kalau kita tak ambil tindakan dekat sekarang ni, daripada sudut agama ni, apa yang akan jadi pada zaman yang akan datang? Generasi akan datang ni apa yang akan jadi? Jadi kita tak minta sedikit nasihat, pandangan daripada para ulama. Jikalau kita tak jaga adab dengan akhlak anak-anak kita ni daripada sekarang, kalau kita tak mula nak betulkan, apa yang akan jadi? Yang akan menyebabkan dia akan jadi lagi parah lagi. Jadi sedikit nasihat daripada Abu Yah tentang perkara ini. Yalah. Jadi ibunya Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia ketika menyuruh Imam Malik pergi ke pesantren, apa kata ibunya? Ya bunayya ta'alam al-adab qabla al-ilm. Wahai anakku, Imam Malik, ini Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Kata ibunya, nak, engkau belajarlah adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Tengok. Jadi kata-kata ibunya ini itu menunjukkan kalau di rumah pun ibunya sudah ngajar adab, kan gitu. Kalau tak, mana ibunya bilang gitu. Ibunya itu sudah menekan adab. Memang Imam Malik di rumah sudah diajar sama ibunya. Nah, setelah itu baru mungkin kalau belajar tentang hadis ini, mungkin ibunya ini perlu orang lain. Tapi Imam Malik itu mentalnya, akhlaknya sudah dididik sama ibunya di rumah. Itu terlebih dahulu. Nah, akhirnya sudah bagus. Nah, karena mungkin nak belajar tafsir, nak belajar hadis, nak belajar apa, ini butuh seorang syekh. Pergilah kau nak, tapi engkau harus belajar adab dulu sebelum ilmu. Jadi sekarang mohon maaf, banyak lembaga-lembaga pendidikan yang hanya fokus ke ilmu, tapi dia tidak fokus ke adab. Jadi bukan pendidikan tapi pengajaran saja, ngajar saja, A, B, C, D, ini ngajar saja, tapi tidak mendidik hati. Makanya kita balik lagi ya, tadi orang tuanya sudah nggak dukung, kemudian di lembaganya juga tidak mendidik, jadinya tambah rapuh. Jadi macam mana kita sekarang nih, orang tua? Nomor satu, ajari anak ini adab. Yang kedua, ini berangkat dari orang tua ya, di rumahnya ajarin adab dulu, sebelum dia pergi ke pesantren, ke lembaga. Yang kedua, cari lembaga yang memang betul-betul mendidik. Bukan hanya sekedar mengajarkan. Orang pandai banyak. Pandai nipu pun banyak kan. Orang pintar, banyak orang pintar. Tapi kepintarannya ketika tidak ada untuk corruption. Nipu, rasuah. Ya kan? Cerdas. Tapi ikut jalan setan. Pintar ya. Macam iblis kan cerdas. Jadi kecerdasannya tidak ada adab. Makanya orang tua harus didik. Yang kedua, mencari lembaga yang betul-betul di situ isinya murabbi. Murabbi ini orang yang mendidik hati macam mana. Bukan hanya fokus sekolah nanti bisa dapat kuliah, tamat, bisa kerja jadi kuli, dapat duit.
gaji, makan gaji, habiskan gaji, kan mati dah. Adab tak ada. Adab harus dulu. Dan cari lembaga atau guru yang betul-betul mengajarkan adab. Jadi orang tua ini jangan tengok gedung megah aja. Orang tua zaman sekarang nih nak ngantarkan ini tengok gedung. Oh, ini cantik nih gedungnya. Ini cantik, ini cantik. Ada. Salah begitu. Tapi tengok orangnya ini, karakter figurnya gurunya ini seperti apa. Dia ini dulu berguru kepada siapa, gurunya seperti apa. Nah, jadi orangnya seperti apa. Dilihat dulu gurunya. Jangan nengok temboknya. Dari pendidikan tengok, oh ini bagus nih. Temboknya bagus. Masuk sini. Tak tahu di dalam gangster ini berbunuh-bunuh. Ya kan? Mohon maaf. Jadi itu kesalahan orang tuanya apa? Memilih lembaga yang keliru. Dia tidak bermusyawarah dengan yang lain. Oke, Ustaz, begitu. Jadi harus cari guru yang betul-betul guru. Sehingga guru itu bisa mendidik secara zahir dan secara batinnya. Karena Rasulullah SAW dulu itu bukan hanya sekedar mengajarkan secara zahir, tidak, tapi hati. Karena kalau masalah ilmu zahir saja, siapa yang lebih pandai daripada iblis? Siapa? Iblis itu makhluk Allah yang sangat alim, tapi hatinya ingkar. Maka adabnya jelek, dia terlempar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, begitu, Ustaz. Oke. Okey, baik. Oh ya, sekarang kita agak sukar untuk nak bentuk, bukan daripada kalangan ibu atau para pendidik. Jadi yang jadi masalah yang paling besar sekarang ni adalah gadget. Gadget. Gadget yang dekat tangan ni lah. Okay. Jadi adakah ini yang dipesan oleh Rasulullah SAW pada kita, satu masa nanti bendanya semua ada di tapak tangan kalian. Jadi boleh tak Abu Ya terangkan sikit tentang hadis Rasulullah tu dan juga tentang bahayanya kalau kita daripada awal. Pasal kenapa sekarang ni budak umur 3 tahun ibu bapa dah bagi gadget. Ya. Dia bukan umur macam kita. Kalau gitu yang salah gadgetnya apa orang tuanya? Kalau yang gitu salah, yang salah gadgetnya apa orang tuanya? Tetap kembali kepada orang tua. Jadi bila daripada awal dah beri gadgetnya, kan? Jadi budak tu dia terus dipegang gadgetnya dulu daripada dipegang Quran. Okey. Jadi ini yang kita nak minta mungkin daripada pandangan para ulama berkenaan bahayanya bila orang pegang benda ni. Dan tinggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Okey. Jadi sebetulnya kalau kita bilang di setiap zaman itu pasti ada godaan duniawinya, pasti ada. Jadi setiap mulai zaman Nabi Nuh, mulai zaman Nabi Adam, itu sudah ada godaan dunia. Jadi godaan dunia itu bukan hanya dimulai dari adanya gadget, iPhone, Android, dan sebagainya. Tapi di setiap zaman itu sudah ada godaan. Pasti sudah ada. Di zaman Rasulullah, Abu Jahal itu sebenarnya kena godaan dia. Bukan handphone belum ada, iPhone belum ada. Anak-anak juga dulu yang rusak-rusak itu kena godaan duniawi saja. Cuma kita sekarang memang lebih nampaknya lah bagi kita ini memang ini kayaknya lebih parah lagi kan menurut pandangan kita lah. Tapi sebetulnya kalau kita hitung, kalau kita jujur itu di setiap tahun, di setiap periode itu pasti ada fitnah duniawinya. Itu pasti ada. Cuma beda-beda saja. Dulu kalau zaman sekarang orang fitnah dunia gadget, kereta yang mahal-mahal tu lah, Mercy ke apa segala macam ya. Tegur pokoknya nak kejar itu aja hidup. Kalau tak ada kereta cantik rasanya tak puas. Ya kan, gedung cantik. Zaman sekarang orang tergila. Zaman dulu belum ada kereta, orang tergila-gila cari kuda yang bagus.
unta yang bagus, ini yang bagus. Semua godaan. Kita sekarang sibuk apa bisnis ini, dulu orang tergoda oleh kebun kurma. Sama. Nah, sebetulnya sekarang sebetulnya kembali lagi. Cuma kita karena kalau kita fokuskan kepada gadget ini, memang ini sebetulnya kita tak bisa kita hidup ini jangan nyalahkan orang. Tapi kita ini harus kembali. Masa kita nak salahkan pabrik iPhone? Macam mana? Kita salahkan diri kita. Macam mana kita salahkan orang tua ni? Kenapa? Kalau engkau tahu ini tak bagus, ngapa kau kasih anak engkau? Kan gitu. Tak usah tahan komitmen kita gitu. Masa kita nak bakar semua Android ni, semua kita nak bakar pabrik? Tak mungkin. Orang tidak bijak kalau dia menyalahkan orang lain. Ketika terjadi apa-apa, salahkan diri kita. Aku ni mesti ada yang salah ni, tak bisa ni. Aku tak didik betul ni. Apa tak? Mamaknya handphone dia 3, bapaknya 3. Kata anaknya, mamak punya 3, aku tak kasih 1. Kan? Masalah. Terus ketika itu diberi, ya, maka itu akan menjadi, zaman sekarang di dalam handphone ini kan memang ada apa-apa. Jadi pengaruh dunianya itu jauh lebih besar. Luar biasa lah. Nah, jadi apa? Kalau kita selaku orang tua memang harus tegas dengan anak, jangan kasihan. Bagus dia nangis, kita tak kasih gadget. Daripada nangis nanti di akhirat. Orang tua akan menangis ketika dia mati, anaknya gila gadget. Bukan dia baca Quran, dia main handphone aja. Setiap hari berapa kata-kata WhatsApp, Facebook, apa segala macam dibaca dia. Quran satu huruf pun tidak. Jadi kembali, kita jangan salahkan ini. Maksud memang kita yang harus bertindak. Kita tak mungkin menghambat perkembangan dunia ini, tak mungkin. Nanti di tahun ke depan ada yang lebih dahsyat lagi. Mungkin orang tak perlu pakai handphone, cukup dekat depan gini aja dia gini, zap. Tak pakai handphone lagi. Kita tak tahu kan? Godaan dunia itu ada. Mulai zaman dulu orang kan bermaksiat banyak, ya kan? Mulai zaman dulu. Cuma memang kalau zaman sekarang ini kita gadget ini memang sangat luar biasa. Jadi caranya ya begitu, kita harus batasi betul anak-anak kita. Biar dia nangis, tak apa-apa. Dia kasih hanya sekedar. Jadi orang tua sekarang senang aja, nah pegang biar diam. Itu ada awal daripada bencana bagi si anak. Berarti orang tuanya ini menjerumuskan si anak. Kita harus betul-betul jaga. Kadang-kadang orang tua pun tak kuat pegang handphone. Apalagi anak kecil, otaknya ini blank. Auzubillah semana, auzubillah. Itu jadi komitmen kita lah. Macam mana kita jaga. Kita tak bisa salahkan pabrik handphone, tak bisa salahkan Oppo, Vivo, Samsung, tak bisa. Itu dia punya bisnis. Memang dunia ini tidak bisa dihambat. Kitalah yang salah, kita tidak komitmen untuk menjaga anak kita, mengisolasi dari hal-hal yang seperti ini. Kita harus lebih kuat lagi lah, insyaallah begitu. Fitnah tetap ada, tinggal kita ini bisa tahan atau tidak. Mulai dari zaman dulu sampai sekarang, dan akan selanjutnya sampai hari kiamat. Gitu, Ustaz. Okey, baik Abuya. Jadi bagi seorang pemimpin di pesantren, Abuya ada pesantren kita dekat sini pun kita pun ada pondok pesantren. Jadi saya sebagai seorang wakil di pondok ini, kami nak tanya, nak berikan penjelasan kepada masyarakat peranan utama pondok pesantren ini yang wujud dekat dalam dekat dalam metodologi ini, kan? Sekarang ni banyak dipersoalkan. Banyak orang soalkan macam dekat sini, pondok pesantren ditubuh macam cendawan. Apa? Cendawan dia muncul macam cendawan. Banyak betul. Semua dah bangun pondok. Betul. Lepas tu bila tak ada duit minta tanah, minta derma. Kan? Menyusahkan rakyat. Kan? Ya. Lepas tu bila sebenarnya dia orang tak faham apa peranan pondok diwujudkan. Nombor dua, kenapa diwujudkan pondok ni, untuk siapa? Untuk anak bangsa mereka, anak bangsa kita juga, untuk kita mengajari adab, akhlak dan ilmu agama. Itu satu. Dan bila kita minta untuk orang cakap untuk sumbangan untuk pengurusan mahad,
dipersoalkan pula, kamu tak ada duit tapi buka pondok, lepas tu minta duit menyusahkan kita. Jadi saya nak minta dua penjelasan daripada Abuya tentang peranan pondok yang tumbuh, kan, adalah ini adalah satu kebaikan atau apa orang cakap kemudaratan untuk masyarakat. Okey. Jadi pertama, Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu lidunya wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya yusibu aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Siapa yang berhijrah karena Allah, maka hijrahnya akan diterima karena Allah dan karena Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia ataupun wanita yang dinikahinya, maka dia hanya dapat ya apa yang dia kehendaki tadi, yang dia niatkan. Intinya begini, kita tak usah bicara dengan orang lain, oke? Kita tak usah menghakimi orang, balik seperti tadi. Kita tak usah salahkan orang tuh. Ngapalah Ustaz di sini bikin pesantren, sini bikin pesantren, banyak bantuannya daun. Dana kurang minta-minta. Kita tak usah salahkan di orang. Tak usah. Kita balik kepada diri kita sendiri. Karena kita tak salah orang, kita tak punya hak. Tak punya hak kita menyalahkan. Biar dia. Sekarang kita balik ke diri kita. Kita perbaiki diri kita sendiri. Kita perbaiki. Kenapa bisa terjadi begitu? Orang bisa ngomong begitu karena memang realita dia memang ada begitu, seperti itu. Nah, kekeliruannya di mana kira-kira? Kita jangan nyalahkan mereka. Ngapalah kalian tuh bilang gini? Kayaknya kenapa dia bilang gitu? Mungkin aku ada yang salah. Salahnya memang ada sebagian. Niat ini yang harus diluruskan. Sekarang niat harus diluruskan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Karena ada kadang-kadang sebagian lah ada lembaga-lembaga ini, kadang-kadang lembaga memang lembaga pendidikan, tapi di situ ada komersil, niat komersil. Orang Malaysia tahu Ustaz ya, macam bisnis. Dia bikin satu lembaga pendidikan agama, tapi dia di situ ada cari makan lah, situ bisnis, ada bisnis dia lah, ya kan, supaya dia satu bulan dia dapat segini duit, segini ringgit, segini ribu juta rupiah. Jadi dia ada niatan seperti itu. Ini seperti ini. Yang seperti ini sebetulnya tidak boleh. Ini kita salah niat. Maka kita nanti akan ada pemaksaan diri. Macam mana ini. Niatnya dah tak lurus. Kurang lurus. Supaya nanti, ini nanti dapat ini sekian, dapat sekian. Itu niat tak betul. Jadi mendirikan satu lembaga itu memang harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk profit. Apa kata orang Malaysia bahasa yang pas nih? Apa Ustaz? Kita bukan untuk nak bisnis di situ, nak cari makan situ. Nak cari makan kita buka warung Nur Syafaat. Ya tak? Betul. Jangan cari makan dekat rumah Tafiz. Boleh? Betul. Ustaz mantap. Saya boleh lah. Jadi tapi macam gitu pun orang masih banyak, itu urusan dia. Tapi dari kita begitu. Jadi kata ada satu hikmah mengatakan mudda rijlak ala qadri lihafak. Jadi kata orang Arab, panjangkan kakimu sesuai dengan panjangnya selimutmu. Maksudnya begini, kalau kita nih selimut kita pendek, ya kita lipatlah kaki kita biar tak digigit nyamuk, biar tak sejuk. Tapi kalau selimut kita panjang, baru kita julurkan kaki. Di dalam kita membuka macam lembaga seperti, tak usah paksakan diri. Ada segini jalan, ada segini jalan. Tak perlu kita paksakan diri. Santai saja. Kita paksa-paksa, efeknya nanti seperti itu. Image pesantren jadi turun. Ini kenapa begitu? Ya karena mohon maaf, kadang memang cara berpikir muasisnya, para pendirinya ini, cara mungkin nggak tahu macam mana, ya, ada kekurang lurusan gitu. Jadi semacam ada sedikit niat dia profit lah, untuk keuntungan lah, untuk makan lah, untuk biar apa-apalah. Sehingga itu akan berimbas. Tapi kalau kita slow aja, ini ya aku ada segini, Allah kasih, aku bikin gini. Tak kasih, aku tak maksakan diri. Lillahi ta'ala. Sudah orang berjuang. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah tak nuntut saya punya murid 1000, 2000, 10.000, tidak. Allah hanya, aku mampunya berapa sudah, Allah kasih berapa.
Allah yang kasih. Mempunyai saya sekian. Kalau udah masih, memang seginilah bangunan ini, ya sudah ini. Allah tak akan, apa kamu nggak punya murid 10.000? Kenapa? Ya tidak ada. Tidak ada. Itu semua Allah yang ngatur semua. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ikhlaskan. Insya Allah ya mohon maaf karena terlalu banyak yang mungkin seperti itu, akhirnya image macam pesantren itu macam turun. Ya, itu kemudian image turun karena hal-hal yang seperti itu. Oknum, kita bilang oknum. Ya, akhirnya berimbas kepada yang lain. Dianggap sama. Padahal orang-orang ikhlas banyak. Orang-orang ikhlas tuh banyak. Macam sekarang di Indonesia lagi ramai ada kiai di apa nih? Di kata-kata, Masya Allah, Indonesia gawat nih. Oke. Jadi apa? Mereka tak tahu pesantren tapi bercakap dengan pesantren. Dia bilang kiai ini apalah bisnis dia lah, apalah santri suruh macam kerja apa, kata dia tak faham. Jadi kasihan aku tengok. Astagfirullahaladzim. Oke, alhamdulillah. Jadi intinya begitulah, kita balik kepada diri kita sendiri, kita baguskan niat kita baguskan apa kita nih, kita apa gerakan kita baguskan. Paling tidak bisa menjadi contoh. Oh, tak semua kok pesantren macam gitu, tak semua kok rumah tahfiz macam gitu. Itu Nurul Safaat tak macam gitu. Nah, kita gitu kan. Allah akan tetap bantu. Insya Allah gitu. Itulah kadang-kadang kita ni sering dipandang hina. Dipandang hina, jadi segala perjuangan kita dilupakan. Jadi ada memang tak dinafikan, ada sesengah tu dia mula menganturkan nama-nama mahat ni. Jadi kita cuba untuk perbaiki, tapi bila mintanya soal kita minta sumbangan dipertikaikan kan. Jadi saya nak tanya satu Abu Ya. Ya. Kan. Orang yang memberi ni dengan orang cakap kita minta bantuan untuk mahat. Ya. Adakah bantuan ni untuk saya sebagai seorang pengusaha mahat ni? Adakah kamu beri bantuan ni adakah untuk saya atau untuk kamu? Untuk dia. Untuk yang berilah. Tapi orangnya tak faham. Ya. Macam mana nak fahamkan mereka? Sekarang dah. Okey. Cuma ini berat, Ustaz. Butuh satu apa kita bilang ni, itikad yang kuat. Jadi satu aja. Ini ada pesan Rasulullah SAW. Jadi kita nih Ustaz, nomor satu kata Rasulullah SAW. Ini pada suatu hari ini Rasulullah ini habis membaiat para sahabat. Baiat. Terus suatu hari kata Rasulullah datang. Mau tak kalian lagi berbaiat kepada aku? Kata Rasulullah. Ya Rasulullah, baru kemarin kami baiat. Mau tidak? Baiat atas apa? Ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW. Kalian berbaiatlah kepadaku Allah tas'ala ahadan. Kata Rasulullah. Kalian berbaiatlah kepadaku bahwa engkau tidak akan minta kepada siapapun. Akhirnya para sahabat baiat kepada Rasul, maju satu salaman. Janji tidak akan minta kepada siapapun. Janji. Ini namanya baiat kepada Rasul. Janji. Mulai hari itu para sahabat tak ada dia nak minta-minta sama orang. Kayak apapun. Bahkan disebutkan di situ apa namanya? Mereka itu kalau dulu kan naik onta, tidak naik Mercy kan. Naik onta di atas, ini cemetinya jatuh ke bawah. Kawan dia banyak di bawah. Dia tak mau, tolong ambilkan tuan, bang, tak mau. Terpaksa dia turun, susah-susah unta yang tinggi turun, ke bawah, ambil itu naik lagi. Tak mau dia minta tolong sama orang. Tak mau dia minta sama orang. Itu Rasulullah pernah membaiat seperti itu. Jadi di apa-apain, kalau orang sudah minta, mesti dihinakan. Jadi bagaimana caranya? Jadi ada namanya ini iffah. Iffah ini apa? Menahan diri untuk tidak meminta. Itu namanya iffah. Orang seperti ini jika aziz, dia akan jadi orang yang aziz, dia akan jadi orang yang mulia. Tapi orang kalau dah minta, yang ngasih sambil ngomel, habis. Akhirnya kita
Gara-gara kita orang merendahkan agama. Gara-gara kita orang merendahkan pesantren. Kita punya pasal. Kenapa? Minta. Apalah pesantren, kau tak punya duit, tak usah bangun. Kan gitu kan. Ya kan? Yang salah siapa? Kita yang minta. Padahal kita niat dia tadi, seperti Ustaz bilang kan, kita ini kalau minta bantu dia, sebenarnya kan untuk dia. Iya betul. Tapi manusia itu tidak punya pikiran seperti itu semua. Mereka merasa justru dia jengkal kita orang. Jengkal maksudnya, ini Ustaz tukang minta. Abang-abang ini anggap ngaji ya. Anggap ngaji sampai ikut-ikut dengerin. Ini kami ada jamaah sini. Kami kan malam ini sebetulnya kami ada taklim kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Nanti kami nak langsung live pun tak apa. Silakan kalau mau lanjut dengar, kami nak langsung live. Ataupun kami dah penat, kami ngopi lagi habis ini. Tak apa. Kami setiap malam Sabtu live Minhajul Abidin. Kitab tasawuf ya, untuk kembali hati seperti itu. Begitu Ustaz. Jangan salahkan mereka. Salahkan kita. Kenapa kita minta? Karena tidak semua orang ini Ustaz. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ini suka diminta. Tuhan. Allah itu tambah sering diminta tuh tambah suka. Tapi jangan coba-coba dengan manusia. Jangan coba-coba. Manusia paling benci dia diminta. Kalau kita nak minta, ya Allah, minta tiap hari tambah banyak kita minta untuk Allah tambah sayang. Tambah suka sama kita. Tapi ketika kita minta dengan manusia, dia akan tambah benci kepada kita. Akhir-akhir macam tak kenal, jumpa pun tak mau. Nanti nak minta nih, jadi gitu. Rendah, hina sekali kita. Sementara kita itu kadang berjuang ini bukan untuk kita, tapi orang salah paham. Dan kadang-kadang memang mohon maaf, ada oknum-oknum yang memang begitu. Ini lebih memperparah. Jadi orang ini akhirnya pukul rata saja. Alah sama aja nih Ustaz ini, sama aja pesantren ini, sama aja rumah tahfidz ini. Nak cari untung. Itu karena ada sebagian oknum. Wallahu alam. Gitu Ustaz. Kuat. Maksudnya begini. Balik tadi. Mudda rijlak ala qadri lihafak. Panjangkan kakimu sesuai dengan panjangnya selimutmu. Kalau selimutmu panjang, panjangkan kakimu. Tapi kalau selimut pendek, lipat kaki. Biar tak sejuk. Bisa dipahami apanya itu ya? Oke. Jangan kita Ustaz minta kepada Allah saja. Orang lain kasih silakan terima. Kita minta jangan. Itu Nabi melarang. Nabi itu melarang. Walaupun itu sifatnya tidak wajib ya. Tapi Nabi sempat membaiat seperti itu. Begitu Ustaz. Ini kita kayaknya live-nya sudah harus diakhiri, kurang 5 menit. Oke. Jadi saya ada pengajian kan lepas ni? Gimana? Lepas ni ada pengajian lain? Oh, ada. Biasanya kami malam ni lah tasawuf. Okey. Boleh insya-Allah. Jadi itu saja Syekh. Jadi untuk akhir kata saya nak minta Syekh untuk sedikit doa untuk kita semua dekat sini, semoga Allah kuatkan hati kita, kuatkan hati para guru-guru kita, anak-anak kita untuk sentiasa dalam perjalanan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah sedikit doa daripada Syekh untuk kita Syekh. InsyaAllah. Al-Fatihah bil qabul atamam bi kulli salam ma'mula salaisani zahiran wa batinan. Semoga Allah membaguskan zahir dan batin kita. Jafiatan li kulli syarr jalibatan li kulli khair. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala macam keburukan, memberi kita segala macam kebaikan. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita nur di dalam hati kita. Allah yunawwir quluban wa qaliban mal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Wal mati ala dinil Islam wal iman bila mihnati wal imtihan. Ya kisai diwalani adnan wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa awdhalih. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lijamil muslimin.
اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وطلابنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير. يا ميسر كل عسير، يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ya karim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak-banyak Abu ya atas Sama-sama. Bulan 11 ni insyaAllah kita akan jumpa di Tanjung Balai insyaAllah. Oke, tanggal 1 November. Oke, ajakan Pak. Yuk. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.